Ya. Kata siapa itu? Udah di mana di Papua? Udah pengen cepet-cepet. Pindah aja Kak Faisal. Ya, tapi Dia dari lahir di sana udah nggak mau kemana-mana ya, Kang Faisal ya. Kak Faisal. Ada sebentar lagi sudah yang daftar sudah banyak ya. Yang daftar sudah banyak, cuman tinggal keluar izinnya aja sebetulnya ya. Udah semuanya sudah lengkap semuanya. Tinggal keluar izin. Ya, mudah-mudahan ya jadi. Ya, lanjut S3 biar jadi sekretaris daerah, Bu. Biar jadi dosen tamu. Kita langsung dokter kan. Biar jadi Ondo Afi, dokter. Lagi nih. Dokter pertama oke. Ya. Saya kan hampir 1,5 tahun di Jayapura. Kenapa? Di Jayapura juga. Dulu ada dokter umum yang ini, Kang Faisal dengar nggak di situ? Ada dokter umum yang dari Jakarta, ya. Begitu pulang ke Papua, ternyata gasnya itu di rumahnya itu mungkin bocor. Pas ke rumahnya itu dia meledak langsung kebakaran. Dokternya baik banget itu. Pernah dengar nggak? Ada dokter di Papua itu teman SMA saya. Ada setahun yang lalu lah. Di mana? Di berita ada Bu, berita. Ya itu ya, itu bukan itu di rumahnya sendiri, bukan karena dibakar, tidak ya, bukan tidak dibakar, tapi memang karena gas di rumahnya bocor. Dia tinggal di Jakarta. Pada saat pulang ke rumahnya dia langsung menyalakan kompor, langsung kebakar dia ya. Terkenal banget itu, dokternya sangat baik sekali, itu teman SMA saya kebetulan ya. Dan pada saat itu juga memang kalau rumah sedang kosong itu memang tidak boleh langsung menyalakan kompor ya, jadi harus dibuka-buka dulu. Apalagi ini kan apa istilahnya tinggal lama. Ya, ditinggalnya agak lama gitu, nah itu ya. Pernah dengar juga ya itu siapa tadi ya? Nah, Kang Faisal ya, memang seperti yang di Wamena ya. Itu memang di Wamena. Ya, betul. Itu di Wamena. Oh, beritanya di teman-teman kita SMA sih karena rumahnya apa istilahnya lama tinggal di Jakarta, terus pada saat ke sana katanya ada gas yang bocor di kita sih seperti itu itunya. Emang di Wamena tinggalnya. Terus pembatasan informasi itu dulu. Ya, ini memang seperti tadi ya, tidak memperhatikan sumber daya alam. Tapi ternyata kenapa banyak orang yang ingin kekayaan alam di Indonesia? Karena kan kekayaan alam di Indonesia itu berlimpah ruah. Kan ada pepatah ya, istilahnya lempar biji aja jadi pohon rambutan, jadi pohon duren, jadi pohon apa segala macam.
Coba di Arab, di Hong Kong, di Jepang, mana bisa seperti di Indonesia. Indonesia tanahnya subur, kekayaan alam berlimpah ruah. Sebetulnya kaya kita, negara kita itu. Cuma pengelolaan sumber daya manusianya belum sampai ke sana. Ya, nah itu ya. Jadi pengelolaan sumber daya manusia. Nah, kita lanjut ya. Ini siapa baru? Nah, kita lanjut ke sini ya. Ini masih kelihatan? Share screen-nya nggak terlihat, Bu, di sini. Belum terlihat Bu share screen-nya. Share screen-nya ya. Ini kita kalau hari Minggu itu memang maraton ya kuliahnya sampai malam. Ini sampai jam berapa kuliahnya? Jam 7 malam. Malam, Bu. Jam malam ya. Itu malam. Ini udah kelihatan? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ada ya. Sudah ada ya. Nah, ini dia, kita kembali lagi ya. Perolehan dana ya. Konsep dari manajemen keuangan ini adalah perolehan dana. Nah, ini harus dipahami. Nanti kalau misalnya mau membuat jurnal, ini bisa dipakai untuk judul juga ya. Perolehan dana, penggunaan dana, sama pengelolaan aset. Di dalam perusahaan ini yang paling penting konsep keuangannya ini adalah tiga hal ini. Perusahaan memperoleh dana dari mana? Misalnya tadi PLN memperoleh dananya dari mana? Makanya ya, padahal kita tahu PLN itu tidak ada saingannya ya. Kalau distribusi enggak ya? Kan tidak banyak ya. Masih monopoli ya. Masih monopoli. Ya, belum besar lah, bertahun-tahun kan PLN ini kan dimonopoli ya, untuk listrik ini dimonopoli oleh PLN sebetulnya ya. Sebetulnya harusnya dari dulu itu sudah memberikan keuntungan. Kalau misalnya perusahaan BUMN rugi gitu ya, yang bukan gitu ya, istilahnya yang tidak perlulah sarjana, tidak perlu S2, S3 gitu ya untuk mengelola perusahaan. Untuk kalau misalnya rugi kan semua orang juga bisa ya. Betul. Betul, Bu. Cuma Mungkin bagaimana karena subsidi itu, Bu. Indonesia Barat ke Indonesia Timur. ya BUMN ini memberikan keuntungan. Nah itu ya. Banyak yang nyantol, Bu. Nah, itu ya. Ya. Banyak yang jatuh kemana? Ke Nyantol, Bu. yang mencuri listrik, Bu. Mencuri listrik. Mencuri listrik. Mungkin ya, kalau pencuri listrik itu tidak sebesar kerugian PLN, mungkin kecil lah persentasenya ya. Kalau pengelolaan dana dari manajemen ini betul, ya berapa persen sih yang mencuri listrik misalnya ya? Tidak, kalau kita lihat dari keuntungan PLN sebetulnya ya, tapi di sini perlu adanya pengelolaan yang benar, yang transparan, yang baik ya dari PLN tadi. Mungkin ya ada ya karena tadi ada dananya berasal dari utang, atau misalnya pada saat untung tidak semuanya diberikan kepada karyawan misalnya ya, saya tidak tahu karena saya juga bukan pegawai PLN ya. Nanti takutnya ujung-ujungnya berbicara tentang politik. Saya bukan ranah saya untuk berbicara tentang politik, tapi sebetulnya sih PLN ini adalah sebelumnya itu kan perusahaan yang istilahnya yang monopoli untuk listrik negara ini. Ya, makanya seperti tadi ada mahasiswa saya kerja di PT KAI ya. Kereta api itu dari dulu tidak mau perusahaannya menjadi go public, tetap go private. Ya, dengan adanya go private ini ya, jadi keuntungannya itu adalah ya
untuk